Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, acara pagi ini dibagi 3 sesi. Sesi pertama itu pengajian saat ini dibatalkan. Yang kedua, terjemahan gramatikal Al-Qur'an oleh Ibu Kasyana dan Ibu Jusnizar, Al-Baqarah ayat 282. Kemudian sesi selanjutnya adalah tanya jawab dari kita untuk kita dan ulasan penajaman dari Ustadz Hasrizal Al-Hasani. Untuk Ibu Kasyana dan Ibu Jusnizar nanti tidak ada jeda pada penggalan pertama dan penggalan kedua, nanti diteruskan langsung oleh Ibu Jusnizar. Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini walaupun sedikit ada problem itu biasa dalam hidup ya, yang mungkin nggak ada kita ngurus lalu nggak ada. Jadi itulah guna kesabaran kita, guna keikhlasan kita ya. Semoga bapak-bapak ibu-ibu dengan ada sedikit gangguan ini tidak mengurangi apa kita kepada Allah, tidak mengurangi cinta kita pada Quran. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, karena ayat ini cukup panjang, jadi kami tidak berpanjang-panjang lagi. Kami silakan kepada Bu Kasyana. Sudah siap Bu Kasyana? Insya Allah. Alhamdulillah. Bu Jus? Ya. Insya Allah Ustaz. Jangan terganggu karena terlambat masuk. Oh, ini nggak nyaman. Nyaman ini semuanya ya. Dalam perjuangan itu biasa. Kadang ada rintang, ada arah, itu biasa ya. Amin, itu adalah ujian bagi kita semua. Tidak akan mengurangin cinta kepada Quran kita. Silakan Bu Kasyana dan Bu Jus, waktu dan tempat. Saya luas-luas kami silakan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Ustadz yang telah memberikan kami kesempatan untuk menguraikan 282 ini Pak Ustadz. Kemudian karena 282 ini terdiri dari 16 paragraf, untuk kami berdua dibagi menjadi 7 dan 9 paragraf. Untuk diketahui bahwasanya karena ini ayat cukup panjang, sangat panjang, maka kami tidak menyebutkan ada halaman kamus. Juga bila ada kata-kata yang sama, tidak akan kami uraikan lagi, tapi langsung terjemah. Baiklah, saya mulai. Tugas saya adalah 7 paragraf. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Paragraf pertama, ya ayuha. Ya adalah huruf, ayyuha adalah huruf, artinya wahai. Allazi adalah kata penghubung jamak, artinya orang yang. Amanu adalah KKL, pelakunya adalah hum. Hum di sini kembali kepada allazina. Hari ini ditandai dengan sama-sama jamak. Akar katanya amanah, polanya af'ala, artinya mereka beriman. Iza tadayantum, iza adalah huruf, artinya apabila. Tadayantum adalah KKL, ditandai ada tum. Sedangkan ta adalah pola. Polanya pelakunya adalah antum. Akar katanya dana. Polanya tafa'ala, artinya kalian mengutangkan. Lengkap dari kata ini apabila kalian mengutangkan. Bidainin, bi adalah huruf jar, artinya dan. Dainin kasroh karena sebelumnya adalah huruf jar. Sebelumnya adalah dainun. Dainun adalah kata benda. Akar katanya dana, artinya utang. Ila ajalin, ila adalah huruf jar, artinya sampai. Ajalin kasroh, karena ada huruf jar sebelumnya. Sebelumnya adalah ajalun, ajalun adalah kata benda. Akar katanya ajalah, artinya terlambat.
Dalam konteks ini maksudnya adalah dalam batas waktu. Musamman adalah kata benda pelaku pasif. Dikatakan pasif karena huruf kedua dari akar kata adalah fathah. Akar katanya adalah samaya atau sama. Polanya fa'ala, artinya tertinggi. Dalam hal ini adalah maksimum batas waktu maksudnya. Fa uktubuhu. Fa adalah huruf artinya maka. Uktubu itu sebelumnya adalah ada alif sebelum bergabung dengan hu. Hilang karena ada hu. KKP lengkapnya adalah uktubuhu, ada alif terakhirnya. Pelakunya adalah antum, akar katanya kataba, polanya fa'ala, artinya kalian tulislah. Sedangkan hu di sini adalah kata ganti, yaitu menggantikan kata utang. Jadi lengkap dari kata tersebut, maka kalian tulislah utang. Untuk paragraf pertama saya terjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian memberi utang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskan. Paragraf kedua, wal yaktub. Wa di sini adalah huruf artinya dan. Lam sukun kemudian diikuti oleh KKS tadi yang tidak lengkap. Ini terdapat beberapa di ayat tersebut Pak Ustaz. Jadi mungkin dapat kita simpulkan bahwa apabila lam sukun diikuti oleh KKS tadi tidak lengkap, maka lam sukun tersebut mempunyai makna perintah. Jadi dalam hal ini saya artikan sebagai hendaklah. KKS tadi lengkapnya adalah yaktubu. Pelakunya adalah huwa. Pelaku ini adalah penulis, yaitu dari katibun. Katibun berharokat domah, maka dikatakan sebagai pelaku. Akar katanya adalah kataba, polanya fa'ala. Artinya dia menulis. Lengkap dari kata tersebut, dan hendaklah dia menulis. Bainakum adalah kata benda majmuk, artinya di antara kalian. Katibun adalah kata benda, dari akar kata kataba. Kataba artinya menulis. Orangnya menjadi penulis. Katibun artinya penulis. Bi adli, bi adalah huruf jar artinya dengan. Al adli kasroh karena ada huruf jar. Sebelumnya adalah al adlu, kata benda. Akar katanya adula artinya berlaku adil. Paragraf kedua saya terjemahkan, dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan berlaku adil. Paragraf ketiga, wa adalah huruf artinya dan. La di sini, la adalah huruf diartikan janganlah, karena setelahnya adalah KKS tadi tidak lengkap. KKS adi lengkapnya adalah ya bai, ada huruf ya di terakhirnya. Karena akar katanya adalah abaya. Pelakunya adalah huwa. Pelakunya adalah huwa. Dalam ini juga katibun artinya penulis karena berharokat domah. Polanya adalah fa'ala, artinya dia enggan atau menolak. Lengkap kata tersebut, dan janganlah dia enggan atau menolak. Katibun seperti tadi adalah kata benda artinya penulis. An yaktubu. An adalah huruf artinya dan, atau artinya untuk. Mengapa yaktuba? Karena an menyebabkan menjadi fathah. KKSAD lengkapnya adalah yaktubu. Pelakunya adalah huwa, akar katanya kataba, polanya fa'ala. Artinya dia menulis. Kama allamahullah, kama adalah huruf artinya sebagaimana. Allama adalah KKL. Pelakunya adalah huwa. Dalam hal ini adalah Allah, karena kata Allah di sini berharokat doma. Akar katanya alima, polanya fa'ala. Artinya Allah telah mengajarkan kepada. Hu di sini adalahnya dalam hal ini adalah penulis. Jadi sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Fal yaktub, fa adalah huruf artinya maka. Lam sukun adalah huruf artinya hendaklah. KKSAD lengkapnya adalah yaktubu. Polanya pelakunya adalah huwa. Seperti tadi artinya dia menulis. Maka paragraf ketiga saya terjemahkan, dan janganlah penulis enggan atau menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Paragraf keempat, wal yumlili. Wa adalah huruf. Mengapa yumlili? Seharusnya wal yumlil. Sukun. Tapi menjadi li kasroh. Karena di depannya ada alif dan lam sukun. Jadi wal yumlili.
KKSAD lengkapnya adalah yumlilu. Pelakunya adalah huwa, dalam hal ini adalah orang yang berhutang. Akar katanya adalah ma'la. Polanya af'ala, artinya dia mendikte. Lengkap katanya, dan hendaklah dia mendikte. Allazi adalah kata penghubung, artinya orang yang. Alaihi artinya atasnya, huruf dan kata ganti. Hi di sini kembali kepada kata penghubung allazi, sama-sama tunggal. Al-haqqu seperti tadi, tidak saya uraikan lagi, artinya kebenaran. Wal yattaqi. Wa adalah huruf artinya dan. Lam diikuti dengan KKSAD yang tidak lengkap. Dikatakan tidak lengkap karena di sini seharusnya adalah yantaqi, ada ya sia di belakangnya, karena kata-katanya adalah wakoya. KKSAD lengkapnya adalah yattaqi, ada ya sia. Pelakunya adalah huwa, akar kata wakoya, polanya ifta'ala. Artinya dia takut atau takwa kepada. Dalam hal ini Allah, karena dia fathah, maka dia sebagai objek. Jadi lengkapnya, dan hendaklah dia takut kepada Allah. Rabbahu adalah keterangan daripada Allah. Dalam hal ini adalah kata benda majmuk. Artinya Tuhannya. Wala yabkhos. Wa adalah huruf artinya dan. La di sini artinya adalah huruf artinya janganlah, diartikan janganlah, karena KKSAD setelahnya tidak lengkap. KKSAD lengkapnya adalah yabkhosu, pelakunya adalah huwa, maka katanya bakhosa, polanya fa'ala, artinya dia merugikan, lengkap kata tersebut, dan janganlah dia merugikan. Minhu say'an, minhu artinya darinya, huruf dan kata ganti. Say'an adalah kata benda, artinya sesuatu. Paragraf keempat dapat saya terjemahkan, dan hendaklah dia, dalam hal ini adalah orang yang berhutang, mendiktekan atasnya dengan kebenaran, dan hendaklah dia takut atau takwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah merugikan daripadanya. Paragraf kelima, ma adalah huruf, artinya maka, in adalah huruf, artinya apabila, kana adalah KKL, pelakunya adalah huwa di sini adalah orang yang berhutang. Akar katanya adalah kana, polanya pahala, terjemahnya dia. Allazi adalah kata penghubung, artinya orang yang. Alaihi adalah atasnya. Hi di sini kembali pada allazi, karena sama-sama tunggal. Al-haqqu adalah kata benda, sama dengan tadi, ya, artinya kebenaran. Safihan adalah kata benda, akar katanya safuha, artinya tiada berilmu. Au safi al-do'ifan, au do'ifan, au di sini adalah huruf artinya atau. Do'ifan adalah kata benda dari akar kata do'afa yang artinya lemah, artinya atau yang lemah. Au la yastati'u, au adalah huruf artinya atau. La di sini adalah huruf artinya tidak, karena KKSAD setelahnya lengkap. KKSAD-nya yastati'u, polanya adalah huwa, akar katanya tawa'an atau to'a, polanya istafala, artinya dia mampu. Lengkap kata tersebut, atau dia tidak mampu. Ayyumillah, an-nya adalah huruf artinya untuk. Mengapa yumillah? Karena ada an sehingga menjadi fathah. Maka KKSAD lengkapnya adalah yumilu. Pelakunya adalah huwa, yaitu orang yang berhutang. Akar kata malah, polanya af'ala. Lengkapnya artinya dia mendiktikan, untuk dia mendiktikan. Huwa adalah kata ganti, artinya dia. Fal yumlil. Fa adalah huruf, artinya maka. Lam sukun adalah huruf, artinya hendaklah. KKSAD lengkapnya adalah yumlilu. Pelakunya adalah huwa, akar katanya malah, polanya af'ala. Artinya dia mendiktikan. Lengkap kata tersebut, maka hendaklah dia mendiktikan. Waliyuhu adalah kata benda majemuk. Jadi dari kata benda dan kata ganti. Waliyun, sebelumnya waliyun, karena bergabung dengan kata ganti menjadi tidak ada itu kan wajib belum. Akar katanya adalah waliya, artinya wali. Hu di sini adalahnya, jadi walinya. Bi adli, bi adalah huruf jar, artinya dengan. Al adli menjadi kasroh karena huruf jar, harusnya al adlu.
artinya berlaku adil. Paragraf kelima saya terjemahkan, maka apabila dia adalah orang yang dalam kebenaran, tetapi tiada berilmu atau lemah, atau dia tidak mampu mendiktikan, maka walinya yang mendiktikan dengan berlaku adil. Paragraf ke-6, wa adalah huruf artinya dan, istashhidu adalah KKP, pelakunya adalah antum, akar katanya sahida, polanya istaf'ala. Karena istaf'ala biasanya ada kata meminta, maka di sini artinya adalah meminta seseorang jadi saksi. Tapi karena ini merupakan KKP, maka katanya diartikan persaksikanlah. Sahida ini adalah kata benda dari akar kata sahida. Sahida artinya saksi. Sahida ini dua orang menjadi saksi. Min rijalikum, min adalah huruf jar artinya dari. Rijali kasroh karena huruf jar, seharusnya rijalun. Karena ada kum jadi rijal, hilang tanwinnya. Jadi kata bendanya ada rijalun, akar katanya rojala. Artinya laki-laki. Kum adalah kata ganti kalian, jadi laki-laki kalian. Saya terjemahkan paragraf ke-6, dan meminta dua orang jadi saksi dari laki-laki kalian. Dilanjutkan dengan paragraf ke-7. Untuk paragraf ke-7 ini terdiri dari dua kalimat bersyarat, karena ditandai ada beberapa huruf syarat. Untuk kalimat bersyarat pertama, fa adalah huruf artinya maka, in adalah huruf syarat artinya jika, lam adalah huruf artinya tidak. Katakan tidak karena KKSAD setelahnya tidak lengkap. KKSAD lengkapnya adalah yakunani. Artinya karena ada lam kemudian hilang ni. Pelakunya adalah huma, akar katanya kana, artinya ada. Rojula ini kata benda, katanya rojula, artinya dua orang laki-laki. Fa rojulan, fa adalah huruf, artinya maka. Rojulun adalah satu orang laki-laki. Wa imro'atani, wa adalah huruf, artinya dan. Imro'atani, akar katanya adalah maro. Tunggalnya imro'atun. Karena imro'atani artinya dua orang perempuan. Min adalah huruf artinya dari. Man adalah siapa? Adalah huruf. Tardona. Tardona adalah KKSAD. Tapi sebelumnya karena akar katanya adalah rodia, ada huruf jar terakhir, maka sebelumnya adalah tardauyuna. Karena waw dan nun, waw dan ya tidak mau berdekatan, maka iunya di sini dihilangkan. Jadi tardauna adalah KKSAD. Pelakunya adalah antum, akar katanya rodia, polanya fa'ila. Artinya kalian suka. Min sufahai. Min adalah huruf jar, artinya dari. As-sufahai menjadi kasroh karena huruf jar sebelumnya. As-sufa'a, as-sufa'a, as-sufa'u, as-suhada adalah kata benda jamak. Akar katanya syahidah, artinya saksi-saksi atau para saksi. Untuk kalimat bersyarat, saya terjemahkan, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kalian suka. Untuk kalimat bersyarat kedua, antadillah. Ha adalah huruf, artinya apabila. Tadillah menjadi fathah karena an. Kata sadil lengkapnya adalah tadillu. Pelakunya adalah hiya. Akar katanya dolla. Polanya fa'ala, artinya dia sesat atau lupa. Apabila dia sesat atau lupa. Ahdahuma adalah kata benda majmuk, terdiri dari kata benda dan kata ganti. Kata asalnya ahadun, ahadun artinya satu. Jadi huma adalah dua orang. Jadi salah satu dari dua orang. Fa adalah huruf artinya maka. Tuzakiro. Mengapa tuzakiro? Karena ini kalimat bersyarat. Ada pengaruh dari an sehingga tuzakiro menjadi fathah. KKSAD lengkapnya adalah tuzakiru. Pelakunya adalah hiya, akar kata zakaro. Polanya fa'ala, artinya dia akan mengingatkan, maka dia akan mengingatkan. Ihdahuma seperti tadi, artinya salah satu dari keduanya. Al-ukhra adalah kata benda dari akar kata akharo, artinya yang lain. Maka kalimat bersyarat kedua, terjemahnya adalah
Apabila satu dari kedua perempuan lupa, maka perempuan yang lain mengingatkan. Sekian, terima kasih. Kemudian dilanjutkan oleh Bu Jusnidar. Ya, insya Allah saya lanjutkan. Walayakba, wa huruf artinya dan. Bu Jos, sebentar Bu Lam. Jos. Bu Jos, Ya. Zoom kita kayaknya 10 menit lagi habis. Jadi kita stop dulu, kita ganti yang baru. Nanti Bu Jos naik lagi. Bapak-bapak semuanya, Zoom kita kayaknya ini ada yang masalah. Jadi dibilang saya tadi, Bapak keluar dulu dari Zoom. Nanti kita masuk lagi ya. Jadi Bu Jos 5 menit. Ya, masuk lagi nanti ya. Saya mohon sekali perhatian Bapak Ibu semuanya. Kita keluar sebentar dulu. Nanti masuk lagi dengan Zoom yang sama ya. Nanti Bu Jos yang kedua ya. Nanti dua rekaman.